apakah orang ini, penyelenggara ini kemudian ditahan? Jelas-jelas kerumunan karena orang kemudian membandingkan antara acara barongsai di Pantai Indah Kapuk ini dengan peringatan Maulid Nabi di Megamendung, dengan peringatan Maulid Nabi di Petamburan. Nah ini kan langsung didenda, berat yang di Petamburan 50 juta dan Habib Rizik langsung bayar di lokasi hari yang sama, saat yang sama. Ya kan? Apakah orang-orang ini juga kena denda 50 juta? Nah, kan gitu kan? Kemudian apakah orang-orang ini yang bertanggung jawab, bahkan pemilik PIK ini juga dilakukan tindakan surveillance? Sedap. Kita dilakukan tindakan penguntitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, beberapa hari terakhir, maksud saya beberapa hari belakangan ini, beredar sebuah video pendek berdurasi sekitar 47 detik tentang tayangan atraksi barongsai di Pantai Indah Kapuk. Kita tahu Pantai Indah Kapuk ini suatu kawasan yang sangat elit, sangat eksklusif. Hanya kelompok orang yang berduit banyak, maksud saya, bukan cuma berduit doang, harus berduit banyak yang bisa tinggal di situ, membeli properti rumah tinggal di situ. Dan pada perayaan Imlek kemarin diadakan pergelaran atraksi barongsai, dan tempatnya di daerah konon katanya pancoran Pantai Indah Kapuk Peak ya. Itu ada tempat food court, orang makan, orang jalan-jalan, orang beristirahat, bersantai dan sebagainya. Dan di situ ada panggung, ada acara barongsai. Nah, supaya jelasnya, ini videonya kita saksikan sama-sama ya. Oke, saudara sekalian, sudah kita lihat tadi video ini sempat beredar luas beberapa hari ini, dan memang setelah agak heboh, kemudian Polres Jakarta Utara ya itu mengambil tindakan. Tapi sebelum ada tindakan seperti itu, video ini dikomentari oleh banyak netizen, antara lain sebuah surat terbuka yang singkat yang sempat disebut-sebut. Surat ini ditulis oleh Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pahlawan nasional, pendiri perguruan Syafi'iyah. Kiai Abdul Rashid sendiri sudah sepuh, saya 73 atau 76 tahun. Tapi tadi pagi saya konfirmasi ke beliau, karena alhamdulillah saya kenal cukup dekat dengan beliau. Saya tanya lewat WA, Pak Kiai, apa betul tulisan ini adalah Pak Kiai yang buat, sehingga viral luar biasa karena isinya juga lumayan kenceng. Dan Pak Kiai yang sepuh itu, yang santun, yang tawadu itu mengatakan bukan saya yang tulis. Baik Pak Kiai, terima kasih. Saya cuma konfirmasi, memastikan saja. Beliau sempat tanya sama saya, jadi saya harus bagaimana Ustaz Edi? Saya bilang ya nggak ngapa-ngapain, pakai tenang-tenang aja. Orang cuma salah sangka itu pakai yang tulis. Dan sebentar lagi insya Allah saya akan buatkan videonya. Mohon doa dan supaya Allah mudahkan dan ridhoi gitu. Dari saya kepada Pak Kiai. Alhamdulillah dengan izin Allah, karena Allah mengharap Allah kita buat ya. Jadi begini, surat ini yang beredar cukup luas ini. Saya sebelumnya ingin katakan juga, surat ini ditulis dengan huruf kapital semua, kemudian hurufnya di bold, semuanya dari ujung sampai ujung, ditambah beberapa emoticon dan sebagainya.
Memang kalau ada emoticonnya saya jadi ragu juga ya. Baru kepikir juga masa sih Kiai sesepuh Kiai Rosid bisa, maksud saya mau menunjukkan beberapa emoticon begini. Saya bacakan untuk Bapak Jokowi, Kapolri, dan Panglima TNI yang terhormat. Ini kritik ya. Nah, ya-nya ada huruf A3, kemudian ada titik 3, tik. Ini kritik ya, katanya. Kita umat Islam hanya minta keadilan dan bukti nyata kalian sebagai presiden dan aparat yang siap dikritik. Titik 3 lagi, tik, ada tanda seru 3. Wih, perhatian dengan sangat serius, 3 tanda seru. Kemudian ini acara barongsai di Pantai Indah Kapuk untuk merayakan Hari Raya Imlek. Kok bisa ya? Mereka tidak dikenai sanksi, padahal sudah jelas-jelas melanggar undang-undang kekarantinaan dan ini sudah jelas buktinya. Mereka melanggar protokol COVID-19 tetapi tidak ditindak. Lalu, kenapa hanya seorang Habib Rizik Syihab saja yang dikenai sanksi? Tetapi mereka itu para owner Pantai Indah Kapuk malah bebas berbuat semaunya. Apa karena HRS seorang beragama Muslim, lalu Anda intimidasi? Sedangkan mereka, ini tidak saya baca. Mohon maaf saya skip karena ya nanti bisa dicari-cari seolah-olah terkait soal syarat dan sebagainya. Anda tahu lah ya maksud saya, walaupun Jokowi sudah minta undang-undang ITE direvisi dan saya tadi baca pagi tadi Istana KSP sudah menyiapkan tim untuk mereview undang-undang ini mana saja yang harus direvisi dan sebagainya. Tapi sebelum itu menjadi kenyataan, kita masih berharap itu angin sorga. Gitu dulu ya. Setuju ya mas saya. Mohon maaf loh Mas Presiden Jokowi karena terlalu banyak yang sampaikan kepada publik tidak menjadi kenyataan di lapangan. Terlalu banyak Anda bicara A, hasilnya B. Anda bicara C, hasilnya D, dan sebagainya. Surga yang engkau janjikan. Suaranya rusak ya. Neraka yang kau berikan. Itu main Rama zaman dulu. Mohon maaf suara saya rusak. Suara saya waktu ditanya dengan Warisman suka nyanyi, saya bilang nyanyi nggak masalah buat saya. Yang masalah yang dengerin nyanyi, bubar turun gitu ya. Oke. Ini ada tulisan lagi. Tolong beri penjelasan kepada kami umat Islam agar kami tahu seadil apakah kalian terhadap hukum yang diberlakukan di negara ini terhadap rakyatnya tanpa memandang suku dan agama. Singkat, selesai. Nih, hurufnya besar semua nih. Huruf besar semua. Memang hari ini kita baca ya di polisi sudah mulai melakukan tindakan-tindakan hukum ya, misalnya di sini ada judul Pemprov DKI akan beri sanksi. Wow, panitia barongsai di PKI yang picu kerumunan. Itu sumbernya Wakil Gubernur Riza Patria. Ini ya gimana ya, walaupun agak telat, orang-orang ini tidak dikenai. Ya katanya pasal 90 sih undang-undang itu kerumunan kekarantinaan. Cuman apakah orang ini, penyelenggara ini kemudian ditahan? Jelas-jelas kerumunan karena orang kemudian membandingkan antara acara barongsai di Pantai Indah Kapuk ini dengan peringatan Maulid Nabi di Megamendung, dengan peringatan Maulid Nabi di Petamburan. Nah ini kan langsung didenda berat yang di Petamburan 50 juta dan Habib Rizik langsung bayar di lokasi hari yang sama, saat yang sama. Ya kan? Apakah orang-orang ini juga kena denda 50 juta? Nah, kan gitu kan? Kemudian apakah orang-orang ini yang bertanggung jawab, bahkan pemilik PIK ini juga dilakukan tindakan surveillance? Sedap. Kita dilakukan tindakan penguntitan. Seperti yang dilakukan polisi terhadap Habib Rizik Syihab, kan begitu, orang bertanya begitu. Pertanyaan berikutnya, apakah rekening orang-orang ini kemudian dibekukan? Ayo, apakah rekening orang-orang pihak yang terkait, entah anaknya, entah cucunya, entah perusahaannya apa juga dibekukan oleh PPATK seperti yang terjadi pada Habib Rizik
anaknya, istrinya, keluarganya, cucunya, cucunya belum ya, mantunya, kemudian FPI-nya, dan Hilmi. Bahkan Hilmi kita tahu Hilal Merah Indonesia, sebuah sayap FPI yang khusus bergerak di bidang kemanusiaan, dan Hilmi sudah berkali-kali membuktikan ketika terjadi bencana langsung berada di depan pada saat yang pertama, mengevakuasi korban, memberikan bantuan dan seterusnya sebagainya. Dibekukan. Orang bertanya, Pak Polisi Mas Sigit, apakah perlakuan seperti ini juga terjadi pada para pengelola? Kalau tidak, kenapa tidak dilakukan juga? Apakah seperti pertanyaan tadi? Apakah karena Habib Rizik seorang Muslim? Waduh, bahaya juga. Tapi begitu kalimat surat tadi, saudara Mas Sigit ya. Jadi disinilah rakyat melihat dan menunggu keadilan. Jangan sampai hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada para oposan dan sangat tumpul kepada para relawan. Seperti yang berlangsung selama bertahun-tahun belakangan ini. Saya ingin kembali ke Jokowi ya. Mohon maaf sebagai penutup dari video ini. Kalau benar-benar Jokowi ingin merevisi Undang-Undang ITE, bisa dimulai dengan memberikan instruksi kepada Kapolri. Itu para aktivis, itu para ustadz ulama, bebaskan. Oh, tapi kan saya tidak boleh intervensi dalam masalah hukum. Ya iyalah, memang nggak boleh. Tapi sebagai kepala negara, kepala eksekutif, apalagi polisi di bawah presiden, itu artinya presiden menggenggam dua kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Bisa. Dan itu terjadi ketika Habibie naik menggantikan Soeharto. Langkah pertama adalah membebaskan semua tahanan politik. Keren nggak? Apakah kemudian Habibie disebut intervensi masalah hukum? Itu sudah vonis, sudah tahanan, sudah napi. Bebaskan semua, keluar semua. Walaupun banyak juga yang setelah keluar tetap nyerang Habibie. Mas Jokowi, rakyat, saya, dan rakyat menunggu. Ucapan Anda tidak hanya retorika, mohon maaf meminjam istilah Rocky Gerung, Anda tidak hanya tes ombak, Anda tidak hanya sekedar melemparkan harapan-harapan yang kalau kata anak-anak muda sekarang PHP, pemberi harapan palsu. Kita tunggu. Ayo buktikan bahwa Anda betul-betul ingin dikritik, Anda betul-betul ingin merevisi Undang-Undang ITE yang dalam masa 6 tahun kekuasaan Anda dijadikan sebagai alat pemukul, pembungkam, memberangus kekuatan orang-orang atau pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kekuasaan. Oke, saya tunggu Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.